Hai Kiddy Parents, jumpa lagi dengan saya Hanifal Suari. Saya akan memperkenalkan Anda tentang BIAN. Apa itu BIAN? Apa yang bisa kita lakukan berhubungan dengan BIAN? Saya akan jelaskan berikut ini. Tetapi sebelumnya saya akan cerita dulu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kita melihat bahwa pandemi sudah mengenai Indonesia juga, sudah lebih dari 2 tahun. Dan di dalam menghadapi masa pandemi, anak-anak kita tentu kita lindungi. Ini hal yang lumrah, hal yang normal karena kita mau melindungi anak-anak kita dari bahaya COVID-19. Kita tidak ingin mereka terkena COVID-19. Tapi ada satu cerita, ada satu hal yang kita amati yang terjadi di tahun 2019 dan sesudah tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi ini berlangsung. Nah, kita lihat di data yang ada bahwa cakupan imunisasi sejak pandemi COVID ini menurun. Saya kira karena para orang tua juga takut atau enggan membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi karena takut pada saat imunisasi bisa terkena COVID misalnya. Nah, dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan juga WHO Siaru per tanggal 10 Mei 2022, kita melihat ada penurunan cakupan imunisasi yang signifikan. Kalau kita lihat grafik di atas kanan nih, slide saya pinjam dari Kementerian Kesehatan. Target dan capaian imunisasi dasar di Indonesia menurun. Yang tadinya cakupannya di atas 90% di tahun 2018 dan 2019, ternyata di tahun 2020 dan 2021 menurun hanya sekitar 80% saja. Ini penurunan yang signifikan ya. Secara rata-rata penurunan cakupan imunisasi ini 11,27% pada 4 antigen sejak tahun 2019. Jadi artinya anak-anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap itu jauh menurun dibandingkan sebelum pandemi. Terutama untuk campak, vaksinasi campak, vaksinasi polio yang keempat, vaksinasi DPT, hepatitis B, HIV yang ketiga, dan juga BCG. Jadi kira-kira terdapat 1,7 juta bayi yang tidak diimunisasi lengkap selama periode 2019 sampai 2021. Nah, akumulasi anak-anak yang tidak mendapat vaksinasi rutin lengkap ini akan berpengaruh dengan tidak terjadinya imunisasi yang kita sebut herd immunity, yaitu imunitas komunitas. Jadi kalau anak-anak itu banyak yang diimunisasi, maka anak-anak yang tidak diimunisasi pun bisa terlindungi oleh banyaknya anak-anak yang sudah diimunisasi. Nah, kalau cakupan imunisasi itu turun, kalau anak-anak yang diimunisasi, bayi dan anak-anak yang diimunisasi itu jumlahnya turun prosentasenya, maka anak-anak ini berpotensi bisa mengalami penyakit yang secara masyarakat bisa terjadi kejadian luar biasa, bahkan wabah untuk penyakit yang tidak dilakukan imunisasi lengkap tersebut. Nah, ternyata dari data tahun 2021 sudah terlihat ada kejadian campak dan rubella yang meningkat jumlahnya 15 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Ini data tahun 2022-nya meningkat kejadian campaknya. Demikian juga suspek difterinya meningkat sampai meningkat 60% dibandingkan periode 2021. Jadi di 2022 ini difteri juga meningkat, campak meningkat, campak dan rubella meningkat 15 kali lipat dibanding 2021, dan tahun 2022 juga difteri, suspek yang terkena difteri juga meningkat 60%. Nah, karena itu pemerintah melakukan BIAN, mengadakan BIAN, yaitu yang kita sebut Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, apa yang dilakukan pada Bulan Imunisasi Nasional ini? Ada dua, yaitu memberi imunisasi tambahan campak dan rubella
dan memberikan imunisasi kejar, yaitu melengkapi anak-anak yang belum diberikan OPV, IPV, dan DPT hepatitis B, HIV yang belum lengkap akan diberikan pada BIAN ini, pada bulan imunisasi anak nasional ini. Jadi ada dua kegiatan, yaitu yang pertama memberikan 1 dosis imunisasi campak dan rubella untuk anak-anak kita, untuk anak-anak yang masuk dalam target imunisasi, agar dia mendapat vaksin tambahan campak dan rubella tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Maksudnya biarpun sudah diberikan sebelumnya, tetap diberikan tambahan. Nah, ini yang perlu dipastikan bahwa anak-anak kita yang pada bulan imunisasi anak nasional ini mendapat tambahan vaksinasi MR, ya, campak dan rubella, walaupun sudah diberikan sebelumnya. Yang kedua adalah anak-anak kita akan diberikan imunisasi kejar berupa 1 atau lebih imunisasi yang belum lengkap, yang belum diberikan pada anak-anak yang seharusnya sudah diberikan. Nah, tahapan waktunya untuk Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka, Belitung, Lampung, seluruh provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sudah dimulai pada bulan Mei 2022 dan masih berlangsung. Anak-anak yang akan diberikan imunisasi MR ini usianya 9 bulan sampai kurang dengan 15 tahun di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sedangkan di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan sampai Papua itu usia yang akan diberikan adalah usia 9 bulan sampai kurang dari 12 tahun. Sedangkan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sasaran campak dan rubellanya pada usia 9 sampai 59 bulan. Nah, untuk imunisasi kejar diberikan untuk anak-anak yang usia 12 sampai 59 bulan yang belum atau tidak lengkap OPV, IPV, DPT, HB, HIV-nya akan diberikan untuk di DKI dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mulai Agustus 2022. Khusus untuk Bali dan Yogyakarta tidak melaksanakan pemberian tambahan campak dan rubella, tetapi tetap melaksanakan imunisasi kejar. Jadi anak-anak yang di Bali dan Jogja yang belum lengkap imunisasi OPV, IPV, DPT, hepatitis B, HIV tetap akan diberikan vaksinasi untuk melengkapinya. Saya kira ini penting, informasi ini, agar para orang tua dapat mengetahui dan bisa mengikuti program BIAN ini, di program di bulan imunisasi anak nasional ini, di mana saja kita bisa mendapatkan imunisasi, bisa didapatkan di fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit atau klinik TNI dan Polri, klinik, praktek dokter swasta, praktek mandiri bidan, dan fasilitas kesehatan lainnya bisa dimintakan imunisasi ini. Nah, juga bisa didapatkan di pos pelayanan imunisasi, di pos pelayanan di sekolah, di satuan pendidikan maupun pesantren, pos pelayanan komunitas, posyandu lapangan, drive-thru, mobile dengan mobil puskesmas keliling, atau lainnya, dan di pasar juga ada pelayanan untuk BIAN ini. Saya kira ini penting untuk Anda ketahui dan Anda bisa bagikan kepada teman-teman yang memiliki anak, agar anak-anak kita bisa dilengkapi vaksinasi yang belum lengkap dan diberikan tambahan vaksinasi untuk campak dan rubella. Ini penting agar kita mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Pandemi sendiri sudah berat, jangan sampai ada kejadian luar biasa dari penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa kita cegah dengan imunisasi. Karena itu, mari lengkapi imunisasi anak saat bulan imunisasi anak nasional ini, dan dengan demikian kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya KLB di negeri kita yang kita cintai ini. Terima kasih untuk perhatian Kiddy Parents, dan jangan lupa share konten ini dan bagikan kepada teman-teman terutama yang memiliki anak. Dan bagi Anda yang pertama kali melihat konten saya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda mendapat informasi berikutnya kalau saya sharing dalam
Sampai jumpa. Jaga kesehatan Anda, because healthy means happy.